Selamat siang, Kak. Selamat siang, Pak. Iya, oke. Kita online lagi karena edarannya suruh online ya. Jadi kita mulai di semester ini virtual lagi, pakai pakai online meeting. Jadi eh, ini pakai Webex ya. Jadi ada fitur baru sih, cuma agak mengganggu sih. Fiturnya itu adalah tiap partisipan mau masuk itu saya harus let in dulu. Jadi itu akan apa ya? Akan buat sibuk sih. Let in tiap yang sign out, let in lagi dan seterusnya. Eh, itu bukan gimana ya? Itu bisa aja karena sinyal juga kan. Jadi agak susah juga kalau kalau nggak ngasih masuk karena sinyalnya yang hilang. Ya, untuk sementara belum ketemu tombol otomatis let in-nya, jadi saya sambil-sambil juga. Oke, hari ini kita kuliah pertama, ya, pertemuan pertama tentang biofarmasetika, ya, udah apa ya, udah kuliah 3 semester gimana rasanya? Jadi kuliah kita di semester 4 juga masih online kayaknya. Tapi kita coba kalau misalnya ada peluang nanti untuk praktikumnya juga sama saya. Jadi untuk kuliah biofarmasetika, praktikumnya juga sama saya. Nanti kita coba kalau bisa offline beberapa topik yang bisa dilakukan praktikum basah. Jadi tujuannya ya pengenalan skill pengalaman kami di tugas akhir banyak yang tidak mengenal alat jadinya setelah pandemi 2 tahun lebih ini. Ada yang salah setting, ada yang membahayakan, ada yang ya jadi eksperimental di lab dan praktek di lab itu jadi kurang sekali, sehingga nanti praktikumnya saya coba ada anu ada offline. Oke, kita ke perkuliahan hari ini deh. Tentang biofarmasetika ini ada teori, jadi eh, ada 2 SKS di semester 4, semester genap, eh, belum belum diganti nih, jadi di 2021 2022. Pertemuannya adalah Jumat jam 11.10 sampai 12.50. Kemudian tempat pertemuan sementara Webex meeting online, OASE, dan jika memungkinkan offline. Saya mulai dari kontak perkuliahannya dulu. Kemudian deskripsinya, mata kuliah ini sebetulnya hampir mirip dengan eh, toksikologi dasar. Udah pernah dapat toksikologi dasar ya? Halo, Toksikologi sudah, Bapak. gimana? Sudah ya. Isinya apa kemarin di toksikologi? Apa isinya toksikologi dasar? Jadi supaya saya juga bisa merencanakan apa yang perlu ditambahkan di biofarmasetika. Sudah berbarengan, sudah dapat farmakologi dan toksikologi. Kalau toksikologi dasar ada nggak? Nggak ya?
Belum ya? Tersendiri tidak, oke. Jadi perkuliahan ini lebih banyak membahas tentang konsep biofarmasetika. Biofarmasetika itu mencakup ADME biasanya. Uh, Yaitu kita mengenalnya dengan ada ada istilah lainnya, tapi buat saya lebih gampang mendeskripsikan dalam konsep ADME, yaitu ada absorpsi, ada distribusi, metabolisme, sama eliminasi. Nah, ini adalah rute perjalanan sediaan, baik oral, perkutan, inhalasi, rektal, enteral, itu mulai dari dalam sediaannya, kemudian diantarkan dalam tubuh, kemudian bagaimana perjalanannya, itu yang akan kita bahas dalam biofarmasetika. Termasuk juga berapa ketersediaannya, yang nanti akan dikaji lebih dalam, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaannya di dalam sistemik, dan bagaimana perkiraan efeknya. Nah, mata kuliah ini juga merupakan dasar dari farmakokinetik nanti di semester berikutnya. Kalau biofarmasetika, kita membahas konsepnya, sedangkan farmakokinetik akan membahas hitungannya. Ya, jadi kalau biofar itu membahas konsepnya secara teoritis, kemudian untuk berapa jumlah yang masuk dalam peredaran darah, bagaimana reaksinya, apakah orde 1, orde 0, orde 1, orde 2, dan seterusnya, bagaimana jalur kompartemennya itu akan dibahas di farmakokinetik. Tapi kita akan memberikan dasar di sini. Ya, itu dulu. Kemudian tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya seperti biasa, perkuliahan. Setiap perkuliahan kita harap sih sudah mengetahui kontennya dulu, mau ngomongin apa nih di pertemuan yang akan datang. Lalu setiap perkuliahan harapannya sih harus aktif mengerjakan dan nanti mendiskusikan tugas. Nanti akan saya berikan beberapa tugas, beberapa kuis, sehingga kalian bisa apa ya, termotivasi belajarnya. Jadi kalau nggak ada tugas, nggak ada penilaian, nggak ada motivasi biasanya. Kemudian nanti akan ada tugas mandiri yang durasinya lebih panjang, bisa dalam bentuk review, bisa dalam bentuk kajian terhadap suatu sediaan dalam aspek biofarmasetikanya. Kemudian satu lagi tugasnya adalah mengikuti praktikum sebetulnya. Jadi pelaksanaannya ini akan berbarengan dengan praktikum, di mana di perkuliahan dibahas teorinya, dan kemudian di praktikum adalah bagaimana praktek untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan biofarmasetika secara praktisnya. Misalnya adalah pengambilan sampel, bagaimana kemudian misal pengambilan sampel, kalau tidak memungkinkan mungkin kita bisa menggunakan pengujian yang lain, misalnya adalah bagaimana absorpsi, bagaimana memperhitungkan distribusi, bagaimana flux dari pelepasan obat, dan lain sebagainya. Nanti kita coba pelajari itu di praktikum. Tata tertib masih standar saja. Bisa dibaca sih. Kemudian hasil pembelajaran. Oke. Bentuk perkuliahannya adalah seperti ini nih. Nilai akhir itu penilaiannya langsung aja ke penilaiannya. Bentuk perkuliahannya nanti akan dibahas di RPS. Sekarang penilaiannya dulu. Penilaian itu kita akan mencoba mengukur dari proses. Proses itu bisa melalui tugas terstruktur, bisa melalui diskusi pertemuan, bisa kuis, pretest dan post-test, dan kemudian nilai UTS dan UKS adalah nilai evaluasi yang bobotnya totalnya adalah 40%. Sehingga proses dalam mengikuti perkuliahan itu kita coba evaluasi setiap pertemuannya. Gitu.
Kemudian skala penilaiannya masih sama. Oke, untuk tanggalnya segera saya ungkapi, belum lihat kalender. Kalendernya masih di gunung. Kemudian materinya ya ini secara garis besarnya dulu. Hari ini adalah pendahuluan dan kontrak kuliah oleh saya. Kemudian nanti kita akan membahas satu persatu dari konsep absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. 4 pertemuan pertama yang menjadi dasar dari biofarmasetika. Lalu akan kita coba bahas konsep ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, eliminasi pada setiap rute sediaan. Yang saya ambil adalah oral. Oral kan bisa macam-macam, bisa tablet, bisa sirup, itu biofarmasetikanya pasti beda gitu. Kemudian karena tracknya paling panjang, namun paling banyak jenis sediaannya, maka kita akan perlu waktu 2 kali pertemuan untuk membahasnya. Setelah itu kita UTS. Setelah UTS akan dilanjutkan ke biofarmasi rute sediaan yang lain. Dan kemudian ada bioavailabilitas dan bioekivalensi. Ini adalah konsep tentang bagaimana mengkaji suatu efikasi dari sebuah obat. Jadi bagaimana mengukur efikasi suatu obat? Misalnya sama-sama paracetamol 500 mg dalam sediaannya itu. Yang membuat satu merek dengan merek yang lain itu berbeda adalah bioavailabilitasnya. Apa yang mempengaruhi? Formulanya. Bagaimana pelepasannya dia dari matriks obatnya. Misal adalah tablet. Sama-sama tablet, kita lihatnya sama-sama tablet, sama-sama 500 mg paracetamolnya. Tapi ketika masuk dalam tubuh, itu ada saja mungkin bedanya. Ada yang matriksnya terlalu keras sehingga dia itu airnya lebih sulit masuk sehingga disolusinya lebih lambat, sehingga pelepasannya lebih lambat. Bisa seperti itu. Dan ada juga yang memiliki pori lebih besar, jadi kerapatan dari tablet itu lebih longgar, lebih banyak porinya, sehingga air lebih cepat masuk, sehingga disolusinya lebih cepat. Sehingga bioavailabilitas atau ketersediaannya dalam sistemik itu bisa menjadi lebih tinggi dari di onset time. Gitu. Itu salah satu konsep di bioavailabilitas dan bioekivalensi. Nah, untuk mengukur bioekivalensi biasanya adalah patokannya bioavailabilitas. Bagaimana membandingkan suatu obat dan satu obat dengan obat yang lain. Dia ekivalen atau tidak, sama atau tidak. Itu yang menentukan adalah bioavailabilitasnya. Dan yang membedakan bioavailabilitas adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian di pertemuan 14 ada farmakokinetik dan farmakodinamik. Ini dibahas secara teoritis. Apa sih bedanya farmakokinetik dan farmakodinamik? Kalau dari mata kuliah mungkin itu sesuatu yang berbeda. Tapi konsepnya yang akan kita bahas. Farmakokinetik adalah prosesnya dari bagaimana si obat di dalam tubuh. Dan kemudian farmakodinamik itu adalah bagaimana tubuh memberikan respon terhadap obat yang diberikan. Jadi kalau farmakokinetik adalah si obatnya yang menjadi sentral, kalau si farmakodinamik itu adalah si tubuhnya yang memberikan respon terhadap obat tersebut. Jadi kalau farmakokinetik itu fisikokimia obat, bagaimana dia nantinya terdistribusi, berapa apa masalah dari obat tersebut sehingga ketersediaannya rendah, kemudian sampai di organ targetnya. Misal contohnya tadi saya cerita paracetamol dalam sebuah tablet 500 mg. Kira-kira berapa yang sampai di tempat kerjanya? Tempat kerjanya ada di mana? Sistem saraf pusat. Oke. Ada banyak sekali step yang harus dilewati. Misalnya tablet 500 mg. Itu serap khusus. Faktornya adalah saluran pencernaan dan lain sebagainya. Itu menjadi penentu berapa yang bisa terserap atau terabsorpsi. Habis itu dari absorpsi, distribusi. Berapa yang bisa dihantarkan darah menuju tempat kerja.
Jadi dia masuk ke dalam tubuh dari saluran pencernaan, keliling dulu, baru kemudian nanti akan melewati sawar darah otak dan lain sebagainya. Dan kemudian ini disclaimer dulu sebagai antipiretik, bukan analgesik ya, analgesik. Kalau antipiretik terlalu dalam tubuh semuanya. Analgesik, melewati sawar darah pusat. Kemudian yang di sistem saraf pusat ada sawar darah otak, itu ada barier lagi. Jadi dari 500 mg paracetamol nggak semuanya sampai di otak itu segitu, dan berapa yang sampai itu bisa diprediksi lewat farmakokinetik. Lalu ketika dia sampai di SSP, sistem saraf pusat, sudah sampai di sana, kerjanya seperti apa? Nah, ini pendekatannya adalah farmakodinamik. Ketika obat masuk, kemudian mencapai target dan berikatan dengan reseptor, efek apa yang ditimbulkan? Apa efek sampingannya? Itu juga akan dibahas di farmakodinamik. Lalu berikutnya adalah ini aplikasi. Jadi lebih ke advance, lebih ke apa sih yang dikembangkan dalam mencapai tujuan terapi, apa saja pengaruh-pengaruh bentuk sediaan yang nantinya akan dimanfaatkan dalam mencapai tujuan terapi. Dan kemudian kita akhiri dengan ujian akhir semester. Di pertemuan 9 sampai 16 itu nanti akan bersama Pak Agung Dewantara Putra, DP. Jadi kita akan mengampu perkuliahan ini selama 1 semester. Oke. Kemudian berikutnya coba kita lihat RPS. Oke, RPS ini adalah gambaran dari perkuliahan. Tujuan capaian pembelajarannya apa secara umum, dan ini tujuan mata kuliahnya seperti apa. Lalu bahan kajiannya adalah betulnya sama aja dari tadi. Pendahuluan, kemudian konsep biofarmaseutika, lalu biofarmasi berdasarkan rute sediaannya, lalu ada konsep bioaktivitas bioekivalensi, lalu ada konsep farmakokinetik, farmakodinamik, dan bagaimana aplikasinya. Kita belajar dari obat yang sudah beredar di pasaran. Jadi dan publikasi ilmiah, lebih banyak publikasi ilmiah gitu ya. Karena kalau dari data yang misalnya data suatu produk itu nggak akan rilis ke pasaran. Yang paling banyak itu adalah yang rilis lewat jurnal gitu. Dan itu adalah prototipe-nya. Kalau realnya biasanya dalam bentuk paten, jadi nggak akan bisa dalam bentuk paten, bisa dalam SOP perusahaan yang bersifat rahasia, jadi nggak akan di-share. Tapi kita bisa belajar dari case study market atau di permasalahan yang diangkat oleh sebuah jurnal atau advance dari bentuk sediaan yang terkait dengan biofarmaceutikanya. Seperti itu. Oke. Hari ini pendahuluan, jadi ada pemaparan dan lain sebagainya. Kemudian pertemuan 2-5 ini adalah konsep ADME. Kemudian ada biofarmasi rute sediaan oral, lalu ada UTS. Kemudian sediaan perkutan atau topikal, kita mengenalnya topikal ya, tapi kita kalau topikal itu biasanya kesannya bukan kesan, secara harfiahnya itu adalah dioleskan saja, topikal gitu, secara lokal. Tapi kalau perkutan itu artinya melewati lapisan kulit gitu. Perkutan itu nantinya akan lebih lebih banyak lebih banyak apa ya? Lebih banyak masalahnya. Kenapa kita berpikir pada
pada perkutan karena biofarmaseutika itu harus ada harus ada komponen absorpsi, kemudian distribusi, metabolisme sama eliminasi. Bagaimana kalau dia cuma bekerjanya lokal? Kan nggak ada tuh distribusi. Ada sih, tapi biasanya kecil. Tapi kita tidak pernah mengamati efek seperti itu. Misalnya krim panu gitu kan nggak mungkin kita ukur berapa. Ya kecuali uji toksisitasnya. Nggak mungkin kita ukur berapa yang ada di peredaran darah, sisa fluconazolnya misalnya. Karena pemakaiannya dioles dalam kulit. Tapi pada sediaan-sediaan yang tujuannya adalah eh, memberikan kemampuan penetrasi lebih dalam, itu kita sebut dengan perkutan. Artinya melewati lapisan kulit untuk sampai lapisan lebih dalam dan memberikan efek eh, farmakologis gitu. Kemudian ada yang rute sediaan inhalasi. Ya, kita tahu banyak ada sediaan yang lewat inhalasi. Saluran pernapasan, rute inhalasi, ya obat asma contohnya. Kemudian lanjut di biofarmaseutika berdasarkan rute sediaan rektal, supo paling kita rektal, bisa vaginal juga bisa. Tapi kebanyakan kalau vaginal itu lokal. Kalau rektal itu biasanya bisa untuk banyak hal, ya, ya artinya ada faktor bioakuibilitasnya yang nantinya akan artinya ada penyerapan dan distribusi ke tempat kerja yang lain. Karena antipiretik kan bisa saja diberikan secara rektal gitu. Kemudian ada biofarmasi di sediaan parenteral. Nah, kalau parenteral ini artinya kita memberikan dalam bentuk injeksi, gitu. Lebih ke eh, sediaan yang suntik lah gampang. Nah, itu absorpsinya pasti 100, distribusinya yang belum tahu. Karena dia selalu terabsorpsi lah, langsung tergantung sih. Kalau intravenal langsung 100, tapi kalau suntikan belum tentu gitu. Ada faktornya lagi. Jadi setiap sediaan itu punya masalah bioakuibilitas dan biofarmaseutika yang beda-beda. Kemudian ada bioakuibilitas dan bioekuivalensi. Kita belajar tentang konsepnya, lalu ada yang namanya absolut relatif, ada metode penilaian bioakuibilitas, ada desain dan evaluasi studi bioekuivalensi. Gitu. Kemudian ada farmakokinetik, farmakodinamik, lalu ada aplikasi biofarmatika untuk mencapai target terapi. Jadi di sini mungkin lebih dalam bentuk tugas. Jadi kita pengen dengar feedbacknya kalian tentang apa yang kalian pahami tentang biofarmatika dan kalian ulas apa manfaat dari pengembangan formula kah atau bentuk sediaan tertentu kah atau sediaan obat yang baru kah gitu. Jadi kita bisa eh, mengukurnya nanti. Mungkin rencananya adalah dalam bentuk diskusi dan tugas terstruktur. Oke. Nah, ini adalah ya, belum saya ganti. Nanti segera diganti. Oke. Itu aja tentang kontrak dan RPS, gambaran perkuliahannya. Ada yang mau ditanyakan? Dari Oke. saya belum ada, Pak. Oke. Jadi kita cuma pendahuluan aja. Kita ngobrolin dikit lah tentang pendahuluan. Supaya kuliahnya nggak cepet-cepet banget.